Banyak orang yang bilang bahwasanya kripto akan segera lenyap. Tetapi para Ventura Capital ini malah mereka menaruh uang yang jumlahnya itu nggak sedikit. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Dan di video kali ini kita akan membahas FOMC, yaitu meeting Fed untuk menaikkan suku bunga obligasi dilakukan besok pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti ntar tengah malam ini. Nah, pertanyaannya, semua orang bertanya-tanya akan seberapa jauh jatuhnya harga Bitcoin ke bawah karena naiknya suku bunga lagi oleh the Fed gitu ya. Nah, sebelumnya sih kita akan bahas di video saya sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya 20K itu adalah end bottomnya Bitcoin, dan mengapa 20K sebenarnya adalah harga penting yang menjadi end bottomnya Bitcoin. Jadi begini, bahkan saat pasar bearish terus berlanjut, Bitcoin menolak untuk menembus 20K untuk waktu yang lama, bahkan menyentuh 24.000 US dollar minggu lalu sebelum koreksi pada saat ini ya. Tapi kenapa? Nah, satu petunjuk bisa terletak pada konsentrasi pasokan hodler. Jadi hodler itu adalah holder Bitcoin yang dimana mereka dalam keadaan cuan, dalam keadaan untung, biarpun market lagi crash gitu ya. Nah, konsentrasi pasokan hodler Bitcoin sekitar 20.000 US dollar, seperti yang disebut Glassnode dalam buletin Week on Chain kemarin. Glassnode membagi pasar Bitcoin menjadi pemegang, jangka panjang, dengan jangka pendek, mengukur setiap kelompok dengan distribusi harga realisasi yang tidak dibelanjakan yang disebut dengan URPD. Nah, para analisis menemukan URPD jauh lebih banyak pada 20.000 US dollar daripada tingkat harga Bitcoin lainnya, dan ini terutama didorong oleh pemegang jangka pendek. Oke, nah yang juga menunjukkan permintaan yang meningkat pada 30.000 US dollar dan 40.000 US dollar. Jadi gambaran besarnya, dinamika pasokan jangka panjang terus meningkat saat redistribusi terjadi secara bertahap menggerakkan koin menuju hodlers. Oke, dan ini simpul dari Glassnode ya. Tetapi 20.000 US dollar sangat tepat karena menarik kelompok besar pemegang jangka pendek, menunjukkan transfer kepemilikan yang signifikan dari penjual yang menyerah kepada pembeli baru dan lebih optimis. Nah, jadi ini salah satu alasannya kenapa 20.000 itu secara unik dari metriknya Glassnode menunjukkan bahwasanya sudah sangat murah, Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan yang sekarang lagi beredar, yang di mana investor sedang bertanya-tanya adalah FOMC kali ini akan membawa Bitcoin jatuh ke level berapa? Oke, dan bulan lalu setahu saya tidak lebih dari 18K, tidak lebih di bawah dari 18K, dan bulan ini, hari ini, ntar tengah malam, kita belum tahu akan jatuh sampai di mana, tapi yang pasti 20K itu akan menjadi support yang sangat kuat, apalagi sudah menembus 24K. Oke? Nah, kemudian sebelumnya itu saya ingin bagi kepada Anda tentang XRP Ripple. Jadi XRP Ripple saat ini sedang mendapatkan sentimen positif, di mana XRP Ripple bekerjasama dengan FOMOPay, perusahaan payment Singapura, untuk pembayaran cross-border treasury. Oke, nah, Ripple mengungkapkan bahwa FOMOPay akan menggunakan likuiditas sesuai permintaan Ripple untuk memfasilitasi penyelesaian instan, biaya rendah dolar Amerika Serikat dan euro, dengan memanfaatkan ODL untuk pembayaran treasury itu seperti obligasi ya. FOMOPay akan mendapat manfaat dari penyelesaian 24/7, maksudnya 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, aja tidak ada stopnya. Ripple sepanjang tahun yang menawarkan penyelesaian pada hari yang sama dimanapun lokasinya, yang artinya setiap orang yang menggunakan FOMOPay yang sudah bekerja sama dengan Ripple dapat melakukan pembayaran treasury kapan saja. Oke, nah sebelum ODL, pembayaran treasury lintas batas memakan waktu antara 1 dan 2 hari untuk diselesaikan. Nah, oke, itu juga termasuk 1-2 hari kerja ya. Kalau misalkan ketemu Sabtu Minggu, ya mereka nggak bisa transaksi, harus nunggu sampai Senin gitu loh. Selain itu, FOMOPay tidak perlu lagi memiliki modal yang telah didanai sebelumnya di pasar tujuan. Nah, jadi ini adalah sebuah proyek yang sangat besar dari XRP. Mereka baru bekerja sama, di mana FOMOPay menggunakan jaringan XRP dan XRP sendiri
untuk melakukan pembayaran treasury atau obligasi. Ini sangat-sangat besar. Karena apa? Karena treasury sendiri itu adalah sebuah pasar yang besar gitu ya, pasar yang besar gitu loh. Nah, jadi saran saya Anda boleh mengincar XRP pada 1-2 hari ini, karena kan sekarang kan lagi koreksi dan juga akan ada FOMC yang akan membuat Bitcoin jatuh ya. Nah, incar XRP untuk jangka panjang, oke, maupun untuk di trading, oke. Nah, sentimen positif lainnya yang menunjukkan bahwasanya Bitcoin dan kawan-kawan akan segera reverse di tahun 2023, memasuki yang namanya new booming. Oke, sekarang ini kita sedang dalam winter crash dan segera kita akan memasuki new booming. Dan level 20k ini dan sempat kemarin sentuh 24k menunjukkan bahwasanya Bitcoin akan secara konsisten melakukan pemantulan secara konsisten ya, naik ke atas hingga bulan 12. Dan para ahli memperkirakan bahwa bulan 12 mungkin Bitcoin itu bisa mencapai level 28k mungkin sebelum memasuki tahun 2023 new booming. Oke. Nah, sentimen tersebut didukung oleh di mana Capital Ventura pada paruh pertama ini menuangkan banyak uang di perusahaan kripto dan blockchain dengan kecepatan yang akan melampaui rekor tahun lalu. Nah, pada paruh pertama tahun ini, Ventura Capital telah menaruh 17 miliar US dollar untuk perusahaan kripto dan blockchain, dan investasi ini di jalur ke atas rekor 26,9 miliar US dollar yang dikumpulkan tahun lalu. Jadi, baru paruh pertamanya sudah melebihi dari setengah dana yang terkumpul di tahun lalu ya. Dana Venture Capital menawarkan pembiayaan kepada perusahaan muda yang mereka yakini memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Data tersebut menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap masa depan teknologi kripto dan blockchain meskipun industri mengalami kesulitan selama 6 bulan ini. Oke, nah jadi di sini terjadi pro dan kontra. Banyak orang yang bilang bahwasanya kripto akan segera lenyap. Tetapi para Ventura Capital ini malah mereka menaruh uang yang jumlahnya itu nggak sedikit di perusahaan kripto dan blockchain. Jadi di sini saya ingin sharing kepada Anda bahwasanya memang kripto itu sudah kehilangan kepercayaannya di mata investor, dan hal ini juga disebabkan karena Metaverse sendiri, perusahaan dari Mark Zuckerberg, yang dimana mereka tahun lalu membuat project stablecoin mereka sendiri namanya Diem, Diem, ternyata gagal. Dan ini juga yang membuat para investor merasa bahwasanya memang kripto ini sesuatu yang hype sementara aja gitu loh. Namun kita yakin dan para ahli yakin bahwasanya kripto ini adalah masa depan. Kripto ini akan mengubah dan memberikan manfaat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oke, dan sekarang ini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau menjadi seorang visioner, yang artinya kita percaya dulu dan melakukan tindakan investasi, kemudian baru kita melihat hasilnya, atau pilihan kedua, kita melihat hasilnya dulu baru kita percaya dan melakukan take action. Semua kembali ke diri masing-masing. Oke, tapi yang pasti jika Anda memilih yang kedua, maka Anda hanya akan mendapat sisa-sisanya atau ampas-ampasnya gitu loh. Karena hanya visioner yang mendapatkan kue terbaik, pendapatan yang terbaik gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam 6 kripto yang kita yakinin dan para ahli yakinin akan mantul dengan cepat dibandingin dengan koin yang lain. Oke? Dan 6 kripto ini juga termasuk salah satu dari the best of the best coin yang akan selamat dari winter crash kripto saat ini. Oke guys, berikut 6 koin the best of the best coin yang diperkirakan para ahli dapat mantul lebih cepat ketimbang koin yang lain. Oke, yang pertama kita ada Ethereum. Ethereum sebagai cryptocurrency terbesar kedua dalam hal kapital penilaian pasar. Lebih penting lagi, ini adalah cryptocurrency paling populer dalam hal kasus penggunaan. Penggunanya memiliki kekhawatiran atas waktu transaksi yang lamban, konsumsi energi, dan biaya yang tinggi. Namun,
Semua itu kemungkinan akan berubah saat transisi ke mekanisme POS, Proof of Stake, dari POW ya, Proof of Work yang mining gitu ya, yang akan membantu memperbaiki banyak masalahnya. Itu telah beralih ke sistem POS di testnet Ropsten, dan transisi penuh dapat terjadi pada bulan Agustus. Nah, merger akan memfasilitasi pergerakan menuju model POS yang secara signifikan dapat meningkatkan waktu transaksi dan menurunkan biaya gas. Ini berpotensi menangani 100.000 transaksi dan pengurangan 98% dalam konsumsi energi. Elemen-elemen ini kemungkinan akan meningkatkan kinerjanya lebih jauh lagi dan secara signifikan menambahkan utilitas Ethereum di dunia nyata. Oke. Nah, yang kedua kita ada Cardano. Cardano merupakan platform smart contract lain yang berkembang pesat. Menarik banyak kritik karena menjadi penggerak lambat, tetapi semua itu bisa berubah segera setelah menambahkan peningkatan teknologi baru. Mengadopsi proses pengembangan berbasis bukti dan mencari untuk mengatasi setiap masalah secara sistematis. Pengembang Cardano menambahkan fungsionalitas kontrak pintar atau smart contract tahun lalu dan ingin menerapkan solusi skalabilitas Layer 2 yang disebut Hydra. Pembaruan berpotensi meningkatkan kecepatan pemrosesan lebih dari 1 juta transaksi per detik. Jadi Hydra ini, Layer 2-nya Hydra yang akan selesai tahun ini, akan bisa memproses transaksi sebanyak 1 juta transaksi per detik. Oke. Dengan tambahan ini, Cardano kemungkinan akan menyediakan banyak fungsi untuk layanan transaksi, perbankan terdesentralisasi, dan NFT. Pendirinya, Charles Hoskinson, berbicara tentang bagaimana NFT sekarang menyumbang sekitar 40% dari aktivitas baru yang terjadi di jaringan Cardano. Jadi sebenarnya banyak orang menilai bahwasanya NFT itu mulai turun, padahal sebenarnya enggak. NFT mulai menanjak. Oke. Nah, yang ketiga, kita ada Solana, di mana Solana adalah salah satu platform smart contract paling populer dan nilainya meroket tahun lalu. Mekanisme konsensusnya yang unik mendukung layanan dan aplikasi keuangan terdesentralisasi yang scalable dan efisien. Ini beroperasi pada mekanisme POS yang menjaga throughput dan biaya rendah. Secara teori, ini dapat menangani sekitar 50.000 transaksi per detik dengan biaya hanya sepersekian sen, tidak sampai $1. Sebagai perbandingan, Ethereum dapat menangani hanya sekitar 14 transaksi per detik dengan biaya rata-rata saat ini mendekati $2. Jadi memang Ethereum ini saat ini benar-benar sangat mahal sih. Ya, untuk biaya transfer itu sangat mahal sekali. Karena fitur unik ini, Solana telah menjadi salah satu platform yang paling dicari untuk berbagai fitur kripto. Dalam hal volume, pasar NFT-nya baru-baru ini melampaui penjualan $2 miliar, membuat Ethereum kehilangan uangnya. Selain itu, ia juga menempati peringkat di antara 5 platform DeFi paling populer. Perkembangan ini kemungkinan akan memulai rally lain untuk Solana karena pasar mulai meningkat lagi. Oke, yang keempat kita ada Bitcoin. Bitcoin adalah jantung dari pasar kripto. Bitcoin telah kehilangan lebih dari 50% nilainya dari tahun ke tahun dan terus berjuang sejalan dengan pasar yang lebih luas. Namun, utilitas dunia nyata dan popularitasnya yang semakin meningkat dengan investor institusi dan bisnis skala besar menjadikannya taruhan jangka panjang yang luar biasa. Bitcoin menyumbang lebih dari 40% pasar kripto dan 67% investor kripto di Amerika Serikat memegang Bitcoin dalam portfolio mereka. Bitcoin terus menarik uang pintar dan minat dari beberapa perusahaan terbesar seperti di Tesla, PayPal, dan Block. Selain itu, beberapa dana yang diperdagangkan di bursa telah dikaitkan dengan Bitcoin karena terus mendapatkan daya tarik di antara kumpulan investor yang lebih luas. Selain itu, dengan persediaan terbatas hanya 21 juta koin, sifatnya terbatas telah membangun reputasinya sebagai emas digital. Menurut laporan dari ARK Invest, satu Bitcoin dapat bernilai lebih dari 1,36 juta pada tahun 2030. Sementara total kapitalisasi pasarnya dapat tumbuh lebih dari 25 kali lipat dari yang sekarang. Oke, dan yang kelima kita ada Helium atau HNT. Helium adalah proyek kripto yang telah menarik perhatian besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. HNT adalah salah satu penyedia internet berbasis blockchain teratas dengan model bisnis yang bertujuan untuk memenuhi permintaan 5G. Dengan menjamurnya konsep Internet of Things (IoT), akan dibutuhkan jaringan yang andal secara konsisten. Model bisnis Helium memungkinkan pengguna membuat hotspot di rumah mereka dengan biaya lebih rendah secara efektif, dan sebagai imbalannya, hotspot menambang token aslinya yaitu HNT. Saat ini, HNT mendukung lebih dari 500.000 hotspot di lebih dari 150 negara. Selain itu, baru-baru ini
HNT memulai program percontohan yang menyediakan infrastruktur IoT (Internet of Things) bagi kota San Jose. Juga ia mengumumkan kemitraan dengan DISH tahun lalu. Oleh karena itu, jaringan mendapatkan daya tarik yang kuat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi HNT ini saya suka banget karena dia akan berkembang mengikuti perkembangan internet 5G. Karena internet 5G itu lagi datang kan ya. Oke, dan yang keenam, kita ada Engine atau ENJ, adalah koin game metaverse yang bekerja dengan berbagai game blockchain. Perusahaan di balik kripto menawarkan kit pengembangan perangkat lunak untuk mengembangkan aset digital, termasuk mata uang dalam game dan item khusus lainnya. Pengembang harus mengunci koin mereka ke dalam smart contract yang memastikan penggunaan di dunia nyata untuk aset mereka. Engine dengan cepat mengembangkan basis pengembangnya dengan proyek yang berfokus pada aset NFT, infrastruktur multi rantai, dan koleksi digital. Selain itu, ia mengumumkan pengembangan dana 100 juta US dollar yang disebut Infinity untuk mendukung proyek metaverse baru. Oleh karena itu, ia menawarkan potensi kenaikan yang sehat bagi pengguna yang mencari keuntungan kuat dari ruang metaverse di masa depan. Oke, jadi ini 6 koin the best of the best coin yang diyakini akan mantul lebih cepat ketimbang koin yang lain. Oke, dan berhati-hatilah dengan koin-koin yang tidak jelas. Yang tidak jelas utilitasnya di dalam dunia nyata, yang tidak memiliki project yang jelas, project berkualitas tinggi. Kebanyakan kripto saat ini lebih dari 90% itu menggunakan blockchain dengan salah. Ya, jadi mereka itu hanyalah project hype sementara. Jadi utilitas dunia nyata itu hampir nggak ada. Nah, makanya kami percaya bahwasanya crash kripto saat ini akan menyapu atau akan sama seperti crash yang terjadi pada .com era 2000-an, di mana saat itu lebih dari 90% perusahaan .com itu hancur jadi abu gitu loh. Dan kami percaya 90% kripto yang ada saat ini itu juga akan mengikuti jejaknya adopsi kripto, adopsi .com. 90% kripto akan hancur gitu loh. Nah, oleh karena itu, selektivitas tinggi sangat penting bagi Anda yang mau menang di winter crypto kali ini. Oke, dan satu hal lagi, kemarin saya mendapatkan berita bahwasanya ada dua koin yang harus kita perhatikan karena dua koin ini berpotensi masuk ke dalam ranah hukumnya SEC, Security Exchange Commission. Oke, karena Coinbase saat ini sedang disidak oleh SEC dan kasusnya adalah sama seperti XRP. Coinbase dituduh mengizinkan penjualan sekuritas. Nah, dan dua koin ini yaitu SIBA dan satu lagi AMP. Ya, jadi SIBA dan AMP itu dikategorikan ke dalam sekuritas yang akan masuk ke ranah hukum seperti XRP. Dan jika SEC mengkasuskan SIBA dan AMP, maka secara besar kemungkinan Coinbase akan menjual atau tidak, atau tidak akan menjual SIBA lagi di sana dan AMP. Oke, jadi hati-hati dengan koin SIBA dan AMP untuk saat ini. Oke, nah itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng, aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru, terutama tentang signal buy, signal sell, terus juga koin-koin yang harus Anda hindari, koin-koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda tidak akan ketinggalan. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Salam sukses Indonesiaku.